الذي من نيابنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا العظيم من العابدين وبفرائض سباه من السالكين ولحق قواعده من المعدين ولأهلك من العابدين اللهم إنا لنا الماء بك الحصاد ولا تحرمنا وأتمنا جميلة وسلامنا إليك ولا تحيرنا آمن بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستقبلين أن تقبل مطلبا منا الغفران أن تقبل مطلبا منا الغفران أن تقبل مطلبا منا الغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا العظيم وبادره ووالاه وظهره وأمة ببركته وسليم بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل كلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميعها وأتم رياض الدين الطويل بجميع الأقطار منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلية محمورا معنا وسرورا واسق لهم قربة المكروبين واغفر بين المادبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وابشر المقدمين والظالمين وابسط العدل بمراد الحق بجميع نواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من الظالمين والبغاة وجعلنا يا رب بالعدل العزيز الجميل بلالا وجعلنا يا رب بالعدل العزيز الجميل بلالا وجعلنا يا رب بالعدل العزيز الجميل بلالا وبالعلم المكين من الذنوب والعطايا وعلمنا بعمل طاعتك وصدق بهدنتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مؤمنين واهدنا لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للعذاب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وإلى دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun wal-Muhkaramun yang mulia, yang kita hormati, alhamdulillah telah berhadir di depan kita guru kita, Guru Muhammad Hanifatur Rahman dari Martapura, Kampung Melayu serta rombongan. Dan alhamdulillah pula berhadir di depan kita zuriat min zuriati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Mukarram Habib Ahmad bin Salim Al-Munawwar dan Habib Rumman bin Ahmad Al-Munawwar serta Habib Muhammad bin Husin Al-Qadri dari Bima
dan Habib Ali bin Ahmad Al-Munawwar, serta hari kita alhamdulillah bisa pula berhadir tempat kita Saudara Ahmad Ghazali dari Katakan, serta rombongan yang telah bisa mengabulkan hajat daripada panitia penyelenggara acara peringatan Maulidur Rasul, kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rombongan Al-Habsyi dari Tampunang, dan yang mulia para bapak-bapak sekalian, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurlah pada malam ini kita berkumpul, bermuajah, bertemu muka di tempat ini dalam rangka tidak lain dan tidak bukan, yaitu membesarkan, mengagungkan bulan atau hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan keberkahannya dan kita harap syafaat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan berkah pula kehadiran juriat daripada diri Rasulullah menambah keberkahan kita majelis kita pada malam hari ini. Allahumma shalli dan salam, kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita aturkan dengan ucapan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah dan para sahabat tabi'in hingga yaumil qiyamah. Ulun penyambung lidah daripada tuan rumah atau panitia penyelenggara daripada acara malam ini, itu yang bertempat di Langgar Miftahul Huda Harapan Masa atau Langgar Kamboja. Mohon maaf dan ampun kepada bapak-bapak sekalian, para habaib, para undangan, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang pas, atau dalam penyambutan kami kurang, atau segala kurang, kami mohon maaf dan ampun minta ridha, khususnya kepada guru yang telah jauh datang dari Martapura. Dan juga andaikan ada salah kata, salah ucap, tapi beribu-ribu maaf dan ampun. Demikian tadi telah kita dengar bersama pembacaan rawi-rawi Maulid Simtus Durar dan syair-syairnya yang dibawakan oleh rombongan Jamiatul Mustaqim dari Tambunan yang diketuai oleh Saudara Guru Fauzan Ansari. Untuk lebih tertibnya acara ini, kelanjutan daripada acara kita, belum bacakan rangkaian acara sebagai berikut, di antaranya Tartibul Fatihah, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan daripada panitia pelaksana, kemudian ceramah atau tausiah agama, doa dan penutup. Kita masuk ke acara yang berikut, yaitu Tartibul Fatihah. Untuk Tartibul Fatihah ini kami mohonkan kepada guru untuk memimpin. Bersilakan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Abah Habib tadi yang telah membacakan Tartibul Fatihahnya. Semoga acara kita ini tambah berkah, tambah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara berikutnya, yaitu
pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami mohonkan dengan hormat kepada Saudara Ahmad Ghazali. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم هو الذي يصلي
Terima kasih kepada saudara Fardi yang telah melanggengkan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Telah kita simak bersama, kita dengari bersama dengan ayunan lagu yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Mudah-mudahan ia yang membaca, khususnya dan umumnya kita yang mendengarkan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan daripada panitia pelaksana atau daripada sebuah masyarakat. Untuk ini kami mohonkan kepada Bapak Nurul Kuzin untuk menyampaikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Al-Mukarramun kepada Ustazuna Muhammad Hanifatur Rahman dari Martapura, dumateng para hadirin, dan kepada jamiah Maulid Safi yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, semua yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita berdoa
panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Langgar Miftahul Huda ini, yaitu acara memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa rahmat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di besok di yaumul akhir. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, di sini kami mewakili dari masyarakat semua, namanya panitia. Sebetulnya bukan panitia, wakilnya. Panitianya ada sendiri, cuma kita sebagai wakilnya, kita hanya bisa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadzuna Muhammad Khalifatul Rahman bisa meluangkan waktunya untuk berhadapan dengan masyarakat kampung Jawa sini. Jadi di sini ternama kampung Jawa karena banyak suku Jawanya. Sedangkan menantu saya orang sini asli, orang Kalimantan. Jadi sekarang suku Kalimantan dan Jawa itu ada bedanya, semua sama. Jadi kami sebagai panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah membantu dengan pikiran, material, semua yang diberikan kepada panitia. Kami hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan terima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atas sambutan kami ada salah khilafnya, kata-kata kami yang kurang berkenan karena bukan paknya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Kozin tadi yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah agama atau ceramah agama sekitar dan seputar kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apapun yang berkenan oleh guru kita sampaikan tanpa dibatasi sesuatu apapun, terserah pian. Untuk selanjutnya yaitu kepada Guru Hanifatul Rahman atau yang dikenal dengan Guru Hanif. Kalau pian kan mungkin basian sosmed ada TikTokan atau Facebook, Instagram, mungkin bisa like and follow. Mantap. Daripada Guru Hanif. Untuk ini kami mohonkan dengan hormat kepada Guru Hanif dari Kampung Melayu, Martapura. Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhillah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa murabbi ruhina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu
Yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan asyraful habaib, para habaib, seluruh keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja mereka berada, wabil khusus di musalla yang kita cintai ini. Minhum, setengah daripada mereka, Habib Ahmad bin Salim Al-Munawwar, Habib Muhammad bin Husain Al-Badri, Habib Ali Zainal Abidin Al-Munawwar, Habib Ahmad Al-Munawwar juga, dan lain-lainnya, bahasa Inggris and many more. Mudah-mudahan seluruh para habaib dan syarifah Allah Ta'ala sehatkan badan mereka semua. Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Allah Ta'ala berikan mereka lancar rezekinya. Amin. Ya Rabbal. Dan tak lupa juga para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama. Maaf, ulun tidak bisa sebutkan satu persatu. Jarjuruddin Samarinda itu karena kada kenal lagi. Dan para panitia, jikalau tidak ada panitia, kita kada kalau terlaksana. Kalau nggak ada panitia, kita nggak ada acaraan, nggak akan ada acaraan kalau bukan karena panitia. Nah, mudah-mudahan yang berhadir, acil-acil, emak-emak gibah rahimakumullah, bocil-bocil FF, bocil-bocil RL rahimakumullah, anak-anak habsyi rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, waktu tersisa 1 jam lagi karena ulun cuma 1 jam saja. Kalau kada ingat, tolong dilanjutkan. Alhamdulillah, ulun dapat pesan dari anak buah ulun. Anak buah ulun dapat pesan dari Pak Halim. Kata Pak Halim, di sini mayoritas wong Jawa. Iya. Paham ulun lah, ulun paham ke sini, paham. Ulun ya saya paham. Insyaallah lah. Di kai, mau tenang kai. Jadi bulan lalu ulun waktu ada jadwal di Kaltim ceramah di pedalaman Sempaja. Di situ unik, buka di YouTube ceramah Guru Hanif di Masjid Sempaja ada. Nah, di situ unik, ada 3 suku, suku Bugis, suku Madura, suku Banjar. Alhamdulillah, di sini 2. Kata panitia tadi, tidak ada bedanya antara suku Banjar dan Jawa. Kenapa? Karena disatukan oleh cinta. Asik. Ulun ini dijuluki guru gaul. Guru Munas iya juga, Raja Buaya Martapura iya juga. Kada apa-apa, yang penting asal jangan mantan pacar acil ketapang. Selawi. Berdiri dulu. Supaya kelihatan yang di belakang acil-acil. Jam 2 siang tadi ulun majelis di Kampung Melayu mengajarkan hadis nahwu guru-guruan. Habis majelis berangkat ke rantau singgah ke As-Sunniyah. Disuruh guru Ripai melajari bagian sana. Jam 5, jam 6 selesai istirahat, maghrib berjamaah, makan-makan bentar, disuruh guru Ripai lagi mengajarkan lagi. Masya Allah, kan ibarat game itu double kill ini. Sebelum kesini, lalu ulun meneruskan perjalanan ke sini. Alhamdulillah, berkah Rasulullah, berkah silaturahmi, kita terkumpul di musola pada malam yang insya Allah penuh berkah ini. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita. Dan benar sekali apa yang dikatakan, panasnya pakai selendang. Ulun ini patuh gaul pakaian. Ulun kalau ke bandara atau ke warung jable ya, atau ke tempat gaul biasa pakai celana lepas, baju hem, gak pakai kopiah. Kan raja buaya deh. Gambar pesona ya. Biasa itu. Kenapa ditanya? Ulun, kata ulun satu aja, ulun ini bungol. Kada alim. Kalau kekawanan ulun yang sesama dakwah, yang lain gak bisa disampetin, tahu aja pian, yang nagana surban. Amnya ulun ini dasar bungol kayak apa? Makanya ulun ini disambati orang aja. Wajar aja kita tuh bungol disambati orang. Tapi kata seorang ulama besar, kalau seseorang orang alim tuh kada ada yang menyambati itu kalau sukses lagi. Orang gak ada haters bu, berarti belum ada kesuksesan lagi bu. Gak ada yang jadi dengki sama kita, ngomong gibah ibu di belakang. Betul sekali. Kalau orang masih gak ada benci sama kita, berarti kita tuh bukan sukses bu. Ini kata-kata ulama bu, bukan dari Google, bukan dari YouTube. Hati-hati, jangan belajar dari Google, jangan belajar dari YouTube. Belajar kepada guru. Ulun belajar dari sama guru ulun, sekaligus kakek ulun sendiri, almarhum Tuan Guru Kiai Haji Mahlan. Tamat tafsir Jalalain 10 tahun, hadis Riyadhus Shalihin tamat 7 tahun. 2 guru Samsuri Ghalib, 2 guru Munawwir, kakaknya guru Munawwar, tamat Fathul Mu'in 4 tahun. Belajar tidak ada yang sebentar. Ulama tafsir mengatakan, mengambil kaul Imam Syafi'i. Ini kita belum apa-apa nih, belum bukaan. Kan katanya terserah ulun. Ulun biasa, mampus ulun. Waktu ulun mau pulang ke Martapura malam Senin bulan lalu, kan ceramah di Masjid Sempaja. Yang tadi suku 3 suku tadi. Kata ulun ini mau 1 jam aja. Ya Allah, dipaksa panitia bimbang 2 jam setengah. Maka mau pulang belum? Untung supirnya ada. Coba aja ke ulun yang nyupir, bisa ulun bulik ke alam akhirat. Paham nggak? Ngantuk nyetir, nah jadi hati-hati nyetir. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kata Imam Syafi'i, ya sebagaimana para ulama ahli tafsir mengatakan, syarat ilmu diantaranya 6. Di antara 6 itu tulu zaman, panjang masa menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ibu-ibu, yang ada yang gosip ibu-ibu, menuntut ilmu itu tidak cukup 1 hari, 2 hari. Lihat ulama-ulama di Jawa, lihat ulama-ulama di Martapura. Guru ulun almarhum Kiai Haji Samsuri Ghalib Darussalam, salah satu guru yang terkenal alim fikih di Darussalam, sudah meninggal dunia 5 tahun. Beliau mengaji dengan Hoka, ya, pimpinan Darussalam Kiai Haji Abdus Syukur. Berapa lamanya beliau mengaji bu? 35 tahun. Mulai punya anak sampai punya cucu, itu betul-betul top markotop mengaji sampai gurunya meninggal dunia. 35 tahun. Ini baru sehari ngaji. Baru sehari ngaji. Ada apakah pas terkena babnya, bab gibah? Ibu ini suka menggibah. Lalu kata ustadz itu atau kiai itu jangan menggibah. Ya Allah, pulang-pulang menggibah ustadznya. Orang ajar ustadz itu. Gak ngaji lagi ibu-ibu itu. Baru sehari dengar ceramah, baru sehari ikut kajian. Bagaimana yang sudah 35 tahun bu? Bagaimana yang sudah 15 tahun bu? Orang haji itu nggak ada sebentarnya. Tanya nih guru-guru Habib-Habib itu lebih nggak ada sebentarnya ngaji itu. Gak gampang jadi ustadz bu.
gampang jadi ulama Bu, bukan hanya sorban aja Bu, bukan. Mulai bawah dulu Bu, nahu, sorok, mantik, balaghah, usul hadis, usul tafsir, arut, kawafi, paraid. Ayo, kada gagampangan bahasa Sapura, bukan main-main ilmu ini Bu. Makanya kalau orang ulama yang betul-betul menjalankan sunnah ataupun betul-betul mengamalkan ajaran dari gurunya, salafus solehnya, dia berceramah tidak mau pakai target, nggak bisa berpatok harga. Kalau mau undang saya sekian jutanya, emang lo jualan? Ilmu nggak bisa dijual belikan. Kenapa? Karena ilmu itu warisan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohatil kecil, artinya rotasyadu filaya lil maulidi wa mari mimahani ahmadi rohatil filaya sebagaimana maktub atau tertulis di dalam Maulid Syekh Abdurrahman Ad-Dibai atau yang disebut dengan Maulid Bahari, Maulid orang zaman dulu, halaman 16 dan 17, cetakan putih toko Kitab Al-Hidayah Surabaya. Disebutkan di situ, walam yazillah azza wa jalla yunakkirani min aslabil fa'irah ilal arhami zakiyatil faqirah. Senantiasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nurku kalau di dalam surat fatalaqahu sulhu abdillah fa'alqahu ila batnina padhmatu asyauka bima'unatillah muhafazatan ala haqqi hadhihi durrati wasawniha. Sama aja di Barzanji, sama aja dia ulami, sama aja azab, sama aja. Semuanya mengagungkan nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijelaskan di situ, sebelumnya ada teksnya lagi. Kuntu apa aja? Nuran baina yadillah azza wa jalla qabla ayakhluqa Adam bi alfai am. Halaman 14, halaman 15. Aku kata Rasulullah dalam Maulid Ad-Dibai, tatkala aku jadi nur, sewaktu aku menjadi nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sujud di hadapan Allah 2000 tahun. Dengan berkat sujud itu, lalu nah kemana Bu? Kemana Bu? Bu baru mulai Bu. Bu kemana Bu? Kalau ulun ceramah jangan ada yang keluarnya. Oh mau anu kah? Mau kencing kah? Nah, kalau tak kami jalan ke. Nah, kalau kencing di musola ini kasihan panitia. Tertawa panitia. Mana kai ini biasa ada kai rame, kalau ada kai. Nah, ada. Awet muda semua sini. Alhamdulillah. Kawannya nambah ini lagi. Adalah aku kata Rasulullah. Bulan ini Bu, tahun kemarin habis selesai ceramah di Pontianak, di Mempawah, Wajo, Ponti, Kalbar. Ulun aja ditawarin 5 orang hafizah penghafal Quran. Ulun tolak, kata ulun nggak punya uang. Kata mereka, nggak apa-apa Pak Kiai, sama Pak Kiai pasti sejahtera. Iya, ya Pak. Masa beli nasi kuning pakai cinta? Ada mungkin.
sugi-sugi kok inya gue bisa berparak dengan orang sugi, bisa merayu-rayu melobi dengan orang kaya lah. Maka kata Rasulullah, wa iyyaka wa qaratima amwalihim. Di nahu kelas tinggi nahu nih, iyyaka ihzar, takuti kamu, wa qaratima ada maf'ulnya situ, takutilah akan gemerlapnya harta orang kaya. Jangan kita ngemis sama orang kaya walaupun keluarga. Ngemis kepada Allah. Ngapain ngemis kepada manusia? Ulun bukan ngomong aja, Bu. Ulun bukan ngomong aja. Ulun bisa merasakan fase tersulit dalam hidup. 2015, 2016 punya anak dari istri tua waktu mata berat 2 saat itu. Yang pertama umur 2 tahun, yang kedua umur 1 tahun. Bayangkan mana beli popok ukuran S sama ukuran M, kan gak sama 2 tahun sama 1 tahun. Mana kerjaan enggak, tapi ada dulu gak ada, tapi gak ada kerjaan bu. Jadi guru Darussalam sempat berumur 5 tahun gak bergaji, jadi guru bantu, membantu aja. Alhamdulillah ini berkahnya. Nah berkah Darussalam, alhamdulillah. Mana jadi guru bantu, mana kerjaan berlian dahulu batu ya, kadang-kadang laku, kadang-kadang kagak, biasa aja. Nah, jadi tapi kita kadang mengeluh Bu. Nah di situ ujian sebenarnya Bu. Kalau kita diberi musibah ngeluh ada, jangan ngeluh Bu. Santai aja. Jangan meminta-minta sama keluarga yang lebih kaya. Kalau baik ibu ngetok rumah, Besti gak punya uang, Besti mau beli popok besok. Gak ada uang ngomong sama orang, tahu CRT-an tahu. Jangan kita mengadu-adu kepada manusia. Malu kita sama Allah. Cukup kalau kita sudah ada kerjaan, tolong serahkan semuanya kepada Allah. Allah tidak buta. Dahulu kami belajar sama Abah Guru Sebukul, Kamis sore, Minggu sore. Apa? Tauhid sifat basor, Allah melihat. Sekalinya ditafsirkan oleh tafsir As-Sawi, basor dengan alim, basir, khabir. Nah, artinya dengan basar penglihatan Allah, Allah mengetahui zahirul asya, yang zahir sesuatu, alim namanya. Ini ditafsir Bu. Ulun kalau menjelaskan biar buka YouTube ulun Bu, 1000 video sudah dari fans ulun atau dari YouTube ulun, pasti pakai kitab dasarnya. Jangan nggak pakai kitab. Buka tafsir Jalalain, zalikal kitabul la raiba fihi. Ditafsirkan di tafsir Jalalain, silakan buka. La syakka fi tafsirnya. Tidak ada keraguan Quran itu. Artinya selama orang berpegang kepada Al-Quran atau kepada kitab yang dikarang oleh ulama yang berpondasi daripada ilmu Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada keraguan pegangan itu. Yakin yang tidak ada keraguan. Saya buktikan, ulun membuktikan yang tertulis dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Fikih, cetakan DKI, terbitan DKI cetakan kuning, halaman 164-165, menjelaskan faidah silaturahmi, diantaranya memanjangkan umur dan melancarkan rezeki. Asal silaturahmi karena Allah, bukan karena uang, bukan karena ketenaran, bukan karena dipuji orang. Ulun buktikan. Awal Maulid ulun di Kalteng 3 hari, 2 hari jadwal di Kalteng. Baru sampai ke rumah istri tua di Matapurat. OTW lagi ke Kalteng seminggu. Ini aturannya ulun Sabtu tadi ke Kalbar loh. Ulun cancel, gak sanggup pakai mobil ke Kalbar, urut 35 jam. Pada kawan, bangun lagi dulu ya, aman. Kita bahasa Matapurat ini kan ada Matapurat aman aja. Ada kawan gue. Anu majipian suruh bukan masalah mudanya, ini masalah stamina, wujud kan?
Biar lah 35 jam di mobil loh, bayangkan. Kenapa stres? 35 jam? Coba kita bayangkan, ada juga hiburannya 35 jam, 30 jam melewati misalnya warung aja ketapang kan sama kan juga. Ini yang dilewati hutan kok, nggak ada hiburan apa-apa, iya. Iya lah, aja ketapang sekarang sudah ditangkap orangnya. Meresahkan sekali itu. Ini aturannya ulun nih 4 hari ke Kalbar. Bukan di TikTok ada jawabannya benar. Sudah ditaruh anak buah. Cuma di cancel kenapa? Jangan terlalu semangat mengejar karir dan cita-cita. Mau tenang aja. La tukasir hamma makudir yakun. Jangan banyak berduka cita, kata Syekh Salman Al-Madani. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi. Ulun teringat pesan kakek ulun tahun 2010, almarhum Tuan Guru Kiai Haji Mahlan Martapura. Kata beliau, Hanif, aku diwasiati oleh Guru Bangir, guruku. Hanif, aku diwasiati oleh Guru Saman Mulia, pamannya Guru Zaini, guru sekumpul. Apa? An-nasu mudabbir. Boleh dicatat, boleh diingat. Ini pesanat nih wasiatnya nih. An-nasu mudabbir wallahul muqaddir. Manusia bisa merencana, tetapi rencana tidak akan sesuai rencana kalau tidak ta'alluq, berhubungan dengan yang maha merencanakan. Allah yang mengatur. Jangan kegedean. Besti, minggu depan anak saya nikahan ya. Insya Allah anak meriah pasti. Gak pakai insya Allah, makanya bahaya. Dalam tafsir istri Nabi Sulaiman yang ulun teliti lah, dalam tafsir As-Sawi, hasiat tafsir Jalalain, ulun BP meneliti tafsir Sawi itu 6 tahun. Ada bukunya di rumah, penuh ringkas tafsir Sawi, ada bukunya di rumah. Itu banyak kisah-kisah yang ajib, masya Allah. Ada, bahkan ulun tahu jin tertua, ulun tahu Hama bin Him bin Lakis bin Iblis itu adalah jin tertua sejak iblis diciptakan. Iblis punya buyut namanya Hama bin Him bin Lakis bin Iblis. Ada kitabnya, bukan di Google, bukan di YouTube. Apa ya kata ini ada kitabnya. Semuanya harus pakai kitab. Jangan ada pakai kitab. Ini luar biasa kita malam ini, masya Allah. Lanjutkah? Nabi belum lahir lagi nih. Nabi belum lahir. Ya, jam dulu. Kalau ini orangnya disiplin. Kalau 1 jam, 1 jam. Ini mau 1 jam ke 1 jam setengah kali dia. Hah? 2 jam, jam 12 dong. 1 jam setengah lah. Kalau 1 jam setengah, setengah 12 kasihan nih kalau mau sekolah. Kalau bocil-bocil LL mau sekolah, bocil-bocil FF mau sekolah. Tahu nggak LL? Lato. Bocil LL. Jadi nih para bocil-bocil harus tahu diajarkan nama ayahnya Nabi siapa. Ayo kita share lagi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang pernah kapal bocil gaduga. Inilah kisah sang Rasul yang penuh gaduga. Oh penuh gaduga. Sama lagi. Oh penuh suka. Kita sambung tadi yang tersebut dalam tafsir As-Sawi. Yang penting kayak ceria.
asal kai bahagia. Kai itu bahasa Matapura kakek, kami nyebutnya kai. Paham belum lah? Nah, kai. Kai. Nah, alhamdulillah. Kai senyum dah kai. Nabi Sulaiman itu mempunyai 600 istri tatkala itu. Tapi tidak ada satupun yang menjadi penerusnya. Kenapa? Kalau mau jima, tatkala itu mau bersetubuh dengan lantangnya, Nabi Sulaiman berkata, anak kita insya Allah nanti jadi nabi, jadi ulama semua. Tidak memakai insya Allah. Penting insya Allah ini. An-nasu mudabbir, kakek oleh tadi, wallahul muqaddir. Makanya apapun insya Allah. Kalau insya Allah yakin bu, insya Allah pasti. Nah, insya Allah 100%. Itu kalau betul-betul 100%. Insya Allah. Yuk kita besok kan ada undangan. Insya Allah hadir. Gitu Pak. Kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi. Nauzubillah, musibah kah, kebakaran kah, atau apakah? Ya kita masuk lanjut tadi. Jadi kita harus tahu sebagaimana yang tersebut di dalam kitab fikih. Syarah I'anatul Talibin, Hasiyat I'anatul Talibin, karangan Syekh Abu Bakar Syatto. Kalau kada hilang halaman 20 juz 1 cetakan kuning dari Ibnu As-Sosok cetakannya. Di situ dijelaskan siapa yang sudah tahu nasab Rasulullah, keluarga Rasulullah, jumlah nabi sekian, tetapi dia tidak percaya, hukumnya kafir. Bukan kaleng-kaleng pemirsa. Ini saat ini sudah viral masalah membahas nasab Rasulullah. Kita sebagai orang awam jangan ikut campur, betul deh? Jangan ikut, biar urusan mereka Habib sama sesama Habib. Betul kata Habib tadi, kalau Habib yang nasabnya palsu, pasti dia gak akan berani ngaku kepada Habib yang jelas nasabnya. Kalau teringat candaan Guru Udin sama Rinda 3 bulan yang lalu. Kalau udah hilap sehabis, bocil, diam bocil. Aku sunat 2 kali nah. Sunat 2 kali nah. Kalau aku sunat 2 kali, kamu nggak ada lagi masa depan. Maaf lah. Ulun bu dari kita tahu akhir kita gerget gue. Jadi kata Guru Udin, Guru Hanif, kita Guru Hanif maaf panitia sekarang ulun bukan Hanifatur Rahman nih, siapa nulis ini kacau nih menulis nih. Nama ulun Muhammad Hanifur Rahman. Hanifatur Rahman apa artinya? Hanifur Rahman. Kada apa panitia? Aku kada apa. Kada apa aku kada apa. Kada apa. Yang penting acil ketapang ketangkap sudah. Kita menggibah aja ketapang ini. Jadi luar biasa. Dalam kitab fikih tadi, kalau kita mengingkari nasab Rasulullah, mengingkari para nabi, sesudah tahu bahwa itu jelas nabi, jelas nabinya sekian jumlahnya, rasulnya sekian, anak nabi sekian, maka orang yang jelas sudah tahu dia ingkar, hukumnya kafir. Hati-hati. Kita sebagai orang awam patut bersangka baik saja, jangan ikut ngomen-ngomen. Bu, ulun dalam minggu ini alhamdulillah aktif. Kalau ulun ada waktu senggang, ulun kan tiap hari majelis di Kampung Melayu tuh sudah 10 tahun. Doain dan istiqomah berkah. Banyak alumni Sulun orang rantau banyak nih, terutama yang ikut nih Darussalam orang rantau alhamdulillah. Banyak ada 11 orang rantau kalau nggak salah. Dulu banyak lagi 5, 6 tahun, 7 tahun banyak lagi. Alhamdulillah banyak orang rantau di sini. Jadi ulun sudah 7 tahun ini live TikTok Guru Hanif. Jadi ulun live TikTok, ya Allah, kalau pian nggak kuat hati itu haters munculan gue yang dari Kalbar haters sebelum, dari Kalteng Hanif lagi apa ikam Hanif, ada yang aneh lagi. Hanif
di mana Allah? Bagian siapa sih kita? Pada lain-lain aliran kita ya. Jadi ulun jawab, kada tahu. Lalu dijawabnya lagi, kada tahukah? Kakak TK gini tahu? Ditakuni di mana Allah? Julun. Kalau ikam sudah tahu jawabannya, bapak takut julun. Nih, rasa ketampar di muka ya, selawi. Sudah tahu kok nanya? Katanya nanya di mana Allah? Kalau ulun nggak tahu. Sebenarnya kalau kita jawab Allah di langit, nanti dibahasnya lagi. Kita jawab Allah di mana-mana, dibahasnya lagi. Jawab aja nggak tahu. Apa sih susahnya bilang nggak tahu? Justru itu menjadi sumber ketawaduan bagi seorang yang berilmu supaya selamat daripada khotoil kalam atau usul hadis, tersalah dalam berkata-kata. Hati-hati kita, apalagi public figure, masya Allah, hati-hati. Orang sekarang rekam layar, kadang-kadang orang sebelum menanyakan sesuatu yang menjebak kita, kadang-kadang mereka sudah screenshot rekam layar duluan. Jadi kalau kita salah jawab, disimpannya, di-share-nya, mampus kita. Cermat-cermatlah kita dalam bermedia sosial, hati-hati kita dalam berkata-kata. Nah, macam-macam guru doakan ulun guru, sudahnya komen macam-macam. Kadang-kadang 2000 yang nonton rame karena ulun orangnya pengangguran. Alhamdulillah seminggu ini banyak preman-preman yang taubat lewat TikTok. Iya, cinta matinya sama ulun. Kenapa? Biar begini, jarang ada tuan guru yang mau kayak itu nama melawani, pepander, curhat. Guru, saya Ustaz patah hati, baru putus pacar, macam-macam di TikTok curhat. Guru, ulun menjanda nah 7 bulan. Nah, dihantam deh dulu. Kalau dia ceras kan? Ya lah, nih kasihan nah. Itu macam sudahnya hetes tadi. Hanif, di mana ikam? Sudahnya. Ketulahan ikam. Di sini nonton tawa kan ulun kita ketawakan aja orang gitu tuh. Bukan menawarkan meremehkan kadang, artinya inikah dunia yang Allah ciptakan. Artinya mukhalafatu lil hawadisi. Kalau orang tuh alim aja satu dunia, kada rame juga. Pernah satu cerita lah, Nabi Sulaiman mengikat iblis dan seton-setonnya, anak cucunya. Bo, iblis gak ada, bo, satu cerita, bo. Satu hari iblis gak ada. Lalu iblis itu gak ada. Ternyata di pasar orang gak ada lagi ke pasar. Orang sibuk beribadah. Nah, jadi ada hikmah di balik sesuatu yang tidak baik. Kan iblis kan tempatnya di pasar. Makanya di pasar itu, masya Allah, gibahnya level dewa sudah. Hati-hati, maaf ibu-ibu. Nah, kenapa nangis? Susui bunganya, susui. Paham kan bahasa Banjar? Malam ini abahnya pernah menyusul gitu. Ya, orang Matapura ya, bahasa Banjar ya. Orang Jawa bawa kata enam tuh loh. Orang paham iki, orang paham. Saya tapi menangis kan, susui. Ini pakai ajian macam-macam, pesugihan tuyul, pesugihan gunung hantu, pesugihan kuyang, pesugihan macam-macam, tanah kuburan disiram, mandi orang mayit disiram. Ya Allah ya Rabbi, karena iri dengki dengan saudaranya. Bocil, dia bocil, bocil, dia bocil. Keluar sana, keluar aja. Mau gibah di luar sana. Sama kecil gibah tuh gitu. Lanjut kah? Kai, lanjut kai. Yang penting kai bahagia. Kan apa-apa kai pian bahagia. Kami terluka nggak apa-apa ya. Asal pian bahagia, insya Allah kami bahagia. Jadi diingatkan lagi. Artinya Rasulullah itu diberikan Allah Ta'ala beban sejak dini. Apa tadi? Rasulullah sudah. Ini saya habis ini. Artinya kan
Rasulullah itu penderitaannya melebihi daripada penderitaan nabi-nabi yang terdahulu. Masya Allah, kadang gampangan. Coba kita lanjut seiring tadi. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya, 6 tahun wafat ibu tercinta. Pokoknya 2 bulan Rasulullah, ada yang melewatkan 2 bulan lebih. Nabi dikandung, ayahnya yang bernama Abdullah meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana bu? Belum selesai bu. Oh, bagi makanan kah? Jangan dibagi makanan nanti pulang. Belum selesai lagi bu. Ibu, acil basna. Jangan dibagi dulu, nanti banyak yang pulang kalau dibagi makanan. Biar enak pulang dekat, pulang ke Martapura 2 jam. Biar enak pulang dekat, pulang ke Martapura 2 jam. Yang kasihan menangis, susui banyak, susui. Coba bagiannya menyaring, bari duit, kasih duit 50.000, hampir tak? Hampir nangis. 2 bulan Rasulullah masih dalam kandungan Aminatul Zuhriyah, sudah ditinggalkan ayahnya. Coba para bocil-bocil, kalau ikan diganggu sama teman, kemana ngadu? Kaya lah, pasti kaya. Popo, nah pasti kan ngadu kan? Kaya. Artinya ayah adalah tempat perlindungan yang paling baik untuk seorang anak kecil. Rasulullah nggak ada yang lindungin, sudah meninggal. 6 tahun, berselang beberapa tahun meninggal lagi ibunya Aminatul Zuhriyah. Sedih banget Rasulullah, tidak ada orang tua. Di balik hikmah semua itu, Allah menitipkan mental yang sangat luar biasa. Bahkan tersebut dalam kitab karangan Habib Usman Mukti Batavia, yang dimana anak Halimatus Sa'diyah tatkala memelihara Rasulullah waktu kecil yang bernama Domroh, suaminya bernama Haris. Domroh ini adalah teman kecilnya Rasulullah sewaktu bermain-main dengan Rasulullah. Tertulis dalam Maulid Ad-Dibai halaman 24. Di situ dijelaskan, datanglah seseorang, lalu nampak dilantangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, direbahkan Rasulullah waktu kecil. Wasaqqa malakani sadrahu, lalu malaikat itu membelah isi apa yang ada di dalam hati Rasulullah. Bukan hanya mi'raj, sudah Rasulullah waktu kecil pun dalam satu riwayat Rasulullah itu sudah ada operasi perbedahan yang di luar logika. Bahkan ulun membaca, ulun lupa halamannya, dalam kitab Sahih Muslim Syarah Nawawi juz 1 halamannya lupa, maaf. Google pun bisa gangguan di otak. Di situ dijelaskan, wallah inni aro atharu, kata sahabat, demi Allah aku melihat bekas jahitan Rasulullah SAW di badan. Artinya Rasulullah itu kada berdusta, karena proses yang terjadi pembedahan mereka tidak ada yang melihatnya. Domroh kecil saat itu lari terbirit-birit mendatangi ibunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Wa asbahal kaunu masruran bi ta'atihi wal ardu tazahu bihi wal baitu wal haram taqulu lana
balik. Jangan tapi terlalu barbar Bang. Kalau acara maulid ini kan acara yang sakral. Kalau jangan. Itu khusus konser aja. Karena ada joget nah jangan. Karena adat kita di Kalsel beda. Harus disesuaikan dengan guru patokan kita semua. Guru sepuh. Pasang kacamata lagi. Karena adat kita beda kok, jangan disama-samakan. Kalau yang maulid bebas, hapsi bebas, pakai panggung, jangan di musola, jangan di masjid. Terserah aja mau joget itu mana, terserah aja tuh urusannya, urusan mereka. Karena adat itu harus disesuaikan. Nah itu, karena adat itu pun termasuk daripada kita beradab kepada orang yang terdahulu tinggal di daerah. Nah itu. Jadi disesuaikan, jangan ulang-ulang. Innal habib bal mustafa. Iya sudah, ya salam. Timbul kaitan tertawa kayak asal kayak tertawa. Selamat sudah dunia kayak. Doakan kayak mudah-mudahan segera dapat istri muda kayak. Kasihan ulun kayak. Kakak Albar 2 tahun, Kaltim 6 tahun. 6 tahun kayak ulang di Kaltim, sebulan sekali majelis di sana 6 tahun udah. Belum dapat juga kayak istri muda. Sulit sekali. Ke Kalteng dekat aja sudah juga kayak. Karena masuk hati ulun nih, apa yang ada nih bungas banar pang. Jadi harus kepadan juga bungas judulnya. Nah ini Pang yang membuat para pecinta ulut patah hati. Artinya guru Hanif mencari yang sama dengan istri Siti. Itu harus gitu. Soalnya ya bahaya ya. Pokoknya itu ya bahaya, nggak bahaya. Pokoknya itulah rahasia pribadi kan. Kenapa kayak terliur kayak? Nah terliur lah kayak. Iler kayak. Ya Allah kayak. Istighfar kayak. Sudah tua kayak. Kalau usah mikirkan orang kuat tak usah kayak. Udah kayak turun mesin sudah. Kalau bahasa mobil itu turun mesin sudah. Karena awal lagi dia apa-apain. Karena banget ini sudah jam berapa? Ini kita rapi anak. Nah, lagi 15 menit sejam. Lanjut. Aduh, sampai jam berapa ini? Gak apa-apa. Aku kata papa. Kata papa ya aku kata papa. Jadi kada gagampangan Rasulullah belum dilahirkan sudah dijaga. Walam yazalillah azza wa jalla yunakkilani min aslabil fakhirah ilal arhami zakiyatil tahirah. Dijaga nurku kata Rasulullah dalam murid berjanji hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Aba'ul amjada saunan lismihi tarakus sifat hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Semua nasab datuk-datuknya Rasulullah sampai Nabi Adam dipeliharakan oleh Allah. Tidak ada datuknya Nabi seorang yang keluar dari Islam. Tidak ada datuknya Nabi yang bisa main poker, main judi, singgah ke warung Jable, acil ke Tapang, ke Dada. Semua dipeliharakan Allah Subhanahu wa taala demi melahirkan mutiara yang sangat berkilau, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini murid zaman dulu. Yuk Bu semuanya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun
ulun bisa ada jadwal ceramah di Banten, ada gelang. Alhamdulillah, masya Allah, sangat terkejut ulun. Orang tua gus-gus di sana pakai maulid tiba dan berjanji kalah Martapura. Padahal Martapura yang dahulu yang memegang tradisi itu saat ini mulai hampir punah. Tolong grup-grup habisi maulid jangan hanya sentuh nuror. Maulid masa itu azab tuh pendek aja. Alhamdulillah majelis ulun melestarikan. Minggu pertama khatamkan tiba, minggu kedua kami menghatamkan berjanji. Buka di YouTube majelis Maulid Rasulullah Tuhan di Martapura. Malam Rabu majelis umumnya. Kalau pian ke Martapura singgah ke majelis ulun kada ada makanan. Jar orang amun teh rotek warak makanan rohani aja. Habis berjanji kita azkar dilajari. Kita azkar Nawawi fikih itu pang dilajari 7 tahun majelis ulun di Malam Rabu. Nah, jadi minggu pertama murid berjanji, minggu kedua khatam nih khatam. 1 jam khatam Pak asal lancar. Guru bikai berjanji itu rame isinya, masya Allah. Kalau kita penuh cinta dua Nabi bisa menangis dia. Masya Allah, suka banget belum berjanji itu. Yang kedua, minggu kedua di majlis kami khatam maulid tiba. Minggu ketiga khatam Situt Turor. Minggu keempat belum pengajian rutinan di Altim. Pengajian kita rutinan di Altim. Di pelosok-pelosok gue. Belum bisa bawa pengalaman mendirikan majelis taklim di sebuah masjid di atas gunung di ujung Samarinda. Nggak usah disebut daerahnya karena YouTube koloni sudah banyak. Karena YouTube koloni sudah banyak pengikutnya, kan susah. Bayangkan Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, 3 tahun yang lalu awal ulun merintis majelis di masjid di atas gunung sana. Banyak tiang masjidnya buai pada jamaahnya. Bayangkan Bu, kalau ulun matre, ulun gak akan kesana gue. Pian buka Islamic Center YouTube, tiap malam Sabtu ulun ngisi Islamic Center. Kecuali ada tamu, ulun serahkan ke tamu. Kenapa guru kesiannya pian mau minta kurang? Ulun biar aja, ulun masih banyak jadwal tuh kesian tamu. Kalau ulun sudah disebut bagian kekawanan Darussalam, ulun ini suhunya di Kaltim 5 tahun loh, tiap bulan gimana? Tiap bulan kan 5 tahun, bukan kaleng-kaleng. Apalagi kalian sarden. Kita berbagi rezeki lah sesama. Bayangkan Bu, jamaahnya ulun merintis di atas gunung Bu, majelisnya Bu. Banyak tiang masjidnya pada orangnya Bu. Tiang masjidnya 5 Bu. Ulun 4. Yang pertama imam, yang kedua kameramen, yang ketiga ulun, yang keempat supir. Jadi ingat dulu ulun awal merintis majelis taklim di Samarinda 3 tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah banyak sedikit 22. Alhamdulillah. Berkah istiqomah. Ulun ada buka majelis tiap Sabtu habis asar di Masjid Al-Wusta Serawi. Pengajian kitab Azkar An-Nawawi, hadis dan kitab yang lainnya. Silahkan monggo mau berkenan mau hadir di Masjid Al-Wusta yang simpang 3 tuh namanya. Al-Wusta Serawi. Kalau ulun nggak ada, berarti ulun ke Kaltim. Ada guru pengganti, guru Arif, guru Asunia. Muda aja orangnya. Nah, guru Arif. Nah, itu menggantinya alhamdulillah. Nanti gampang aja, banyak aja penggantinya. Pokoknya ulun setiap Sabtu sore kalau nggak sibuk pasti ngajar majelis di Masjid Al-Wusta Serawi. Ini Serawi bukan Serawi, bukan Serawi. Silahkan datang Bu, monggo, bodong-bodong datang silahkan. Kalau pian nggak sibuk, habis asar Bu acaranya jam 4:30 lebih bubar sudah Bu. Gak usah lama-lama, bentar-bentar aja kita. Masalahnya perut lapar masalahnya, udah lama-lama. Jadi bentar aja lagi, sudah sejam waktunya. Karena Nabi baru lahir ini. Nabi baru lahir. Ulidal huda, fal kainatu diya. Nah
Rasulullah dijaga nasabnya. Lahir pun penuh penderitaan. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 36 cetakan Darul Kitabil Islamiyah dijelaskan tatkala Rasulullah membagi harta ghanimah perang, harta rampasan perang, tolong dijaga. Apa yang terjadi? Terdengar desas-desus mengatakan Rasul kada adil. Nabi hanya membagi kepada asyraf kepada pemuka Quraisy saja. Nabi tidak adil, kata sahabat. Sampai kabar yang tidak enak itu ketelinga baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak tersinggung, Nabi kita hanya tersinggung, mendengar ocehan, cacian makian. Jadi maaf, kada wajar kalau Habib tuh kalau sedikit disinggung kada wajar. Sebuah kewajaran kalau Habib disinggung orang tapi Habibnya tersenyum memaafkan. Kenapa? Yang dicontohnya datunya Nabi besar Muhammad SAW. Bujur kan? Nah, bujur benar aja Habib. Bujur benar aja Habib. Nah, udah biar apa ini deh. Pokoknya kalau guru Hanif ceramah sejam paling pendek sudah. Buka jadi YouTube tuh. Mau nonton TikTok boleh, ulun tiap siang saya terus TikTok. Ini kajian kitab. Kadang-kadang kalau ulun capek, anak buah yang ngeladenin ngomong dulu. Kalau sudah belajar kitab baru hostnya kan turun. Qala al-muallif rahimahullah taala turun. Itu aja alhamdulillah banyak ulun mentaubatkan para orang-orang pahalimah, orang-orang bugal, orang nakal. Karena kita Islam itu kadang-kadang jadi mulia karena orang nakal yang bertaubat, betul ya? Kadang-kadang itu lihat pengajian, kadang-kadang pengajian gue yang memeriahkan tuh orang-orang nakal. Lihat Gus Ikdam, Masya Allah. Ulun bangga sekali di Jawa ada mutiara yang ditentukan Allah. Umurnya lebih muda dari ulun, 30-an aja umurnya, Masya Allah. Tetapi pancarnya nur Nabi Muhammad tuh namanya jelas banget. Jamaahnya buka Gus Ikdam di YouTube 25.000 jamaahnya. Ini paling 200. 25.000. Ini sudah 200. Ini lagi ngode mau pulang padahal rumah dekat ulun di Matapura 2 jam ya dekat. Paling jauh sini paling setengah jam. Kurang ajar. 25.000 jemaahnya. Tapi majelisnya agak beda dari yang lain. Kadang-kadang disuruhnya nyanyi gitu, Happy Asmara, ada hadis dangdut, ada hadir, suruhnya nyanyi. Itu hatinya tuh luas gue, hatinya tuh nggak mencela orang, nggak mencela profesi orang. Mantap hatinya itu. Kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur. Kita jangan memandang guru kita tuh muda, ilmunya yang kita pandang. Muda secara johir, kau secara johir bagikan anakku, tapi kau wahai guruku, secara hakikat kaulah ayahku. Kau ayahku. Jangan bingung lihat adab orang Jawa, lihat adab orang Madura. Walau gurunya muda, bahkan anak gurunya dicium tangan bolak-balik, betul lebih. Masya Allah, adab orang Madura, adab orang Jawa. Markotop nomor 1. Bukan main siapa tadi beriga kah? Ya Allah ya Rabbi. Belum makan beriga. Ini sama makan beriga kah bahasanya? Ingatkan adab kita habis makan walaupun sederhana tapi bermakna sunnah lagi. Tersebut dalam kitab fikih Asiyat Syarah I'anatul Talibin halaman 10, halaman 11 silahkan buka. Termasuk dari sunnah Rasul sesudah minum ucap Alhamdulillah. Di kitab ada halamannya, ulun jelas sudah menjelaskan sejelas-jelasnya pakai halaman, pakai cetakan, pengarangnya ulun sebutkan. Pian kata paham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada cerita kalau pian paham bahasa Banjar, alhamdulillah. Ini cerita dulu sekumpul bahari dulu.
kami pengajian Kamis sore Minggu sore apa aja sidin orang nih kenyamanan kawin nih kesebagian lah orang nih kenyamanan kawin kenyamanan jima tahu jima kayak jima tahu jima oh kayak pengalaman udah kayak betul suhu di atas itu lalu kayak orangnya di kenyamanan jima kenyamanan rasambat Allahullah ya guru jangan bini kada bulipin menyebut Allah makruh bini ahli fikih bulipin sayangnya nah selesai jima memberikan klarifikasi di kisahnya terkenal saja deh lalu jarak laki aku bukan menyebut Allahullah artinya manisnya berjima itu kalah gula bukan Allahullah bu kalah gula cuman keenakan bu keenakan main Allahullah padahal kalah gula manisnya tuh kalah bu nah ini ada cerita lagi nama adalah masa aja dari Guru Udin Samarinda ulun kan tiap malam Senin ulun khususkan untuk hadir di majelis coba nonton YouTube Sidin ada Sidin iya kan Guru Hanif ulun juga Sidin Sidina istiqomah 5 tahun alhamdulillah tiap malam Senin sesibuk apapun ulun hadiri tiap bulan tuh alhamdulillah berkah Sidin ulun guru doakan ulun dan bisi mobil amin dulu alhamdulillah ulun sudah 2 tahun punya mobil si Oyen tuh lanji karena mobil ulun tuh apa lanjinya kalau di jalan sangat garang sekali kecepatannya gue 120 tapi kalau di Banabai yang jual apam gadis-gadis muda-muda semok-semok lambat gue kenapa kan lain salah ulun tuh mobil ulun jangan salahkan ulun lanji bener mobil ulun tuh si Oyen tuh lanji bener makanya ulun terkenal Guru Hanif si Oyen ya terus Guru Udin itu gimana mana Oyen kita ya aku ketujuh warna Oyen itu artinya kata Guru Udin Samarinda pemberani oh iya ulun bingung kok kenapa kalau di Tanjung di Kalteng di Kalbar jalanannya gagah banget 150 pergi di tol jalan tol Balikpapan Samarinda 150 sama Fortuner balapan oh iya tapi kalau sudah di Banabai yang jual apel Banabai montok-montok semok-semok kecepatannya bu 15 gue bingung gue kenapa jadi gitu kurang ajar ya kami Oyen Supan ulun gue kenapa jadi begemet siapakah yang menjalankan jadi gemet gitu kan begemet maka 5 menit begemetnya kan panjang lah bro berapa kilo tapi gimana tuh ada yang baru lewat mobil ujar bahasa oleh hari lihum bakurihing senyum aja gadisnya artinya kan senyumnya ini kan penuh racun kan menyuruh supaya beli artinya beli apamnya apam berabai kurang berabai biar tipis tapi menghanyutkan ini pantun dari penjual tajil apam kita happy aja malam ini insyaallah kita bahagia di dunia Allah Ta'ala bahagiakan kita di akhirat amin ulun 1 tahun yang lalu tatkala mengisi ceramah di Sangatta itu 5 jam dari Samarinda ke majelis salah satu ulama besar di Sangatta orang kita juga orang Matapura juga Guru Suhaimi Sangatta mudahan sidin panjang umur Masya Allah kalau Rabu siang ulun suka kalau Rabu siang ulun selalu hadir kenapa? Karena jamaahnya wanita semua ulun semangat kalau ada wanita apalagi cantik-cantik tuh semangat banget ulun nah malam Rabu laki-laki siangnya wanita nah Masya Allah di situ Guru Suhaimi ada membahas dalam kitab Al-Qirtos barang siapa katanya di dalam kitab Al-Qirtos kata Guru Suhaimi barang siapa membahagiakan orang Allah akan utus mereka nanti di dalam kuburnya untuk membahagiakannya sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadilah seseorang yang membuat orang itu bahagia gara-gara kita. Gara-gara kita dia bahagia. Bagus itu. Artinya kita membawa aura positif. Beruntunglah Ikam punya teman yang selalu happy, yang selalu kocak disyukuri. Itu inya membawa pahala sama kita. Jangan dikit-dikit dulu. Wah serius. Gak kawa sensi. Menangmu tukang mata turabu.
Mau kaya bahagia, mau kaya tahu terus kaya. Masya Allah kaya. Min ahlil jannah kaya. Luar biasa kaya. Doakan ulun kaya. Mudahan dapat binaan ya. Jujuran udah. Jadi kaya bahagia terus. Duit tidak ada 50.000 hilang duit. Hilang duit 50.000 baik gua bantal. Cuman jangan tertawa terus. Tertawa terus kegilaan. Maksudnya tuh selalu happy tenang. Syukur. La isakartum la azidan. Ini jangan meremut 50.000 hilang duit satu kampung tahu. Dipitnahnya tetangga memelihara tuyul kurang ajar. Padahal anaknya yang ngambil. Nah ini makanya bawa sangka baik akhir zaman ini bawa sangka baik. Kenapa ya Allah rezekiku surut sudah juga minta air berkah sama tuan guru. Gak mau kabul-kabul. Sekalinya ibu puasanya sering bolong gak dikodok maka wajib dikodok. Nih sini banyak ahli-ahli agama ya wajib dikodok kan puasa. Bayar pijat itu hanya penahan aja. Yang penting wajib kodok. Man qama Ramadan walaihi min Ramadan syai'un lam yaqdihi, hadisnya sahih dalam kitab Jami' Shaghir. Man adraka Ramadan wa alaihi min Ramadan syai'un lam yaqdihi fa innahu la yaqbalu minhu hatta yasuma. Penting disampaikan. Siapa yang memperdapati bulan Ramadan tetapi puasa Ramadan yang telah lalu belum dikodok dahulu baru lanjut sampai yang masuk puasa bulan Ramadan. Makanya bapak-bapak banyak anak bagus cuman pikir kasihan kalau 1 tahun 1 anak, 1 tahun 1 anak, 1 tahun 1 anak. Nah ketawa ibu-ibu kasihan, ibu-ibu kan ada nifas betul Bu, menyusui kada baik kalau puasa. Lagi hamil besar gak baik nih istri tua ya, istri ulun yang tersayang di mata Quran nih 7 bulan dah mengandung. Nah artinya kan bentar lagi melahirkan, artinya kan gak baik puasa. Kotor 1 bulan, bayangkan penderitaan jadi ibu itu masya Allah pian. Kita nyaman bahasa lanjinya hajuk tarus. Bahasa mata murah hajuk tarus, yang bini yang kasihan bini kita nih kadang beri bekas, yang bini ada bekas penting. Kasihan ibu-ibu. Ini kadang-kadang gara-gara kita juga berdosa. Bagus aja banyak anak banyak rezeki, cuman atur puasa istri itu nah sudah kali foto. Ada tamu Bu, ulun selain manajer majelis, selain dakwah dan lain-lainnya, dagang bisnis, ulun ada di rumah melanjutkan kai itu kata orang tuh orang pintar supranatural, paham lah, minta banyak. Nah jadi ada tamu 2 tahun yang lalu, orang riam kanan itu adalah air mata sekumpul bendungan riam kanan itu gue riam kanan. Ibu-ibu gue nangis ke rumah gue, Pak Kiai, boy, kenapa lah usaha ulun nih mampet sial harus jadi baik. Jadi ulun tawasul bentar sama kain. Jadi kata ulun, pian ini banyakkah tokodok puasa? Langsung ibunya tuh bulu-kuduknya berdiri. Benar Pak Kiai, ulun puasa sering bolong. Nah itu yang menyebabkan Allah kadarito bulu sampean. Kita harus muhasabah diri. Puasa jangan disepelekan. Orang yang sudah balik bebinian, sudah masa haid, dihitung Ramadan karena berapa, yang tidak puasa dikodok. Ini enak nah, mumpung belum nih Saban pasti dah. Kalau perempuan Saban pasti dah puasa. Capek Bu, baik sekarang puasa Senin kan, misalnya 5 hari utang. Nah, tertutupi Saban santai aja lagi. Ini di mata Quran sama rata-rata Saban pasti sudah pada ini puasa. Katanya mau ngodok lah Pak, mau ngodok puasa Ramadan yang telah. Nah jadi kita para bapak-bapak, kita berpikir kalau mau bikin anak bagus saja tiap tahun. Cuma pikir istri kita sangguplah mengodok tiap tahun puasa. Sebulan sangguplah. 2 tahun sekali sedang aja bikin anak. 2 tahun 1, 2 plus 1 Bu, sedang aja Bu. Kasihan Bu, kasihan istri kita Pak, kasihan istri kita.
Nih banyak orangnya sekolah pesantren, lulus darussalam lagi buat, ya Allah puasa kada diperhatikan, bayar fidyah kada, ya Allah ya. Banyak sekali orang yang nikah, maaf, ulun kada nyindir aja, ulun kada nyindir aja, maaf, I'm sorry. Banyak orang nikah belum habis masa iddah kawin. Bukan hanya di Kaltim, bukan hanya di Jawa, di Martapura juga ada. Martapura loh, kotanya ilmu. Sekali diteliti orangnya itu nggak bisa ngaji, pantas saja. Oh, diteliti lagi orangnya itu bukan orang Martapura, pantas saja. Cuman diamnya di Martapura. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati bu masalah perceraian ini. Ulun ada mendengar bu. Itu mana Habib? Kami kan Habib sih. Ulun ada mendengar bu. Di rekaman video Abah Guru Sekumpul, apa kata Abah Guru Sekumpul? Kalau menantu dan mertua satu rumah, maka iblisnya lebih besar, Bu. Bahaya, Bu. Menantu dan mertua satu rumah, apalagi si menantu yang tidak diinginkan. Ya Rabbi. Menantu yang satu kaya, tangan, kemana aja diirit, tangan, Bapingput kata orang Martapura, menantu yang miskin, tukang becak pulang miskin pulang. Nah, maaf lah, bukan menyinggung apa-apa. Gak heran nih, kalau bapak kasar pelewatan, gak negur. Nah, banyak sudah ini terjadi pemirsa. Salawatan dulu, udah minum lagi kan salawatan. Salatullah. Seorang menantu satu rumah sama dengan mertua itu iblisnya lebih besar, balanya lebih besar. Kalau kita berumah tangga kita merasain sudah. Walau sebaik-baiknya mertua pasti ya ada yang nggak enak, berulah karena iblisnya lebih besar. Apalagi punya menantu yang tidak diinginkan. Pengen menantu yang kaya, sekalinya orang biasa. Nah itu ngeri lagi itu Lesti. Nah menggibah padanya di belakang. Sudah Bu, nanti dulu, ini dulu. Iya nih kamu menggibah ini. Aduh ibu-ibu ini gak bahaya tak? Iya, membahayakan kata orang Arwah. Hati-hati. Makanya kalau menantu jangan pilih. Yang penting anak itu suka dan duka dia mampu. Bismillah. Jangan pilih-pilih. Syaitonnya lebih besar gue. Kalau satu rumah sama mertua. Orang alim kebanyakan kalau punya menantu dibikinkan di mana? Di samping supaya mandiri belajar. Ulun sama istri ulun yang tersayang, kisahnya dulu yang tersayang. Waktu punya anak tahun 2014 sama 2015, maaf apalah, ulun bukan menyinggung, nyindir aja. Ulun tidak bisa menyuruh mama dan mertua ulun untuk maharagu maimpu anak ulun. Ulun sama istri yang berdua mati-matian menjaga anak. Itu adat itu kita, adat orang tua. Jangan dibikin orang tua pembantu. Betul.
Betul. Jangan dipikir pembantu. Ulun apa yang ulun sampaikan, ulun perbuat, apa yang ulun larang, ulun jauhi. Ulun pengalaman, waktu anak lagi kecil-kecilnya 1-2 tahun, satunya setahun, gak bisa merepotkan orang tua dan mertua. Nah ini mulut ada rokib akhir. Biar aja kita susah sendiri, justru kita merasakan nikmatnya punya anak, nikmatnya emosi menahan anak ini rewel-rewel, nikmat itu bu. Semua bawa happy aja, kesusahan apapun, uang lagi 10.000 bahari. Jangan dulu ya sudah nggak apa-apa, alhamdulillah ya Allah, ulun punya rezeki ini. Mudah-mudahan dengan sabar ulun bertambah lagi. Alhamdulillah semua terlalui fase-fase pahit dalam rumah tangga. Ini rumah tangga itu pula ada fase pahitnya, nggak ada pemanisnya terus. Yang manis itu ada senyuman ikam itu manis. Nah, fase pahitnya pasti ada di rumah tangga. Tolong mertua jangan ikut-ikut mengurusi menantu. Tolong, biar anak kita makan apa terserah inya sudah milik menantu dia. Bu, tolong bu jangan kesinggung bu, kalau marah sama ulun. Kurang ajar nih guru Hanif ini. Ini bu demi kebaikan kita semua. Kenapa? Karena Rasulullah pun diriwayatkan dalam tarikh Al-Khulafa tatkala Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Fatimah ya Fatimah, ini ada hafalnya harus gitu. Makanya saya itu dibanyaki hafal. Aku Huwan Nurnya hafal kan Wanto mulai bahari dah tahun 2007 hafal sama Huwan Nurnya Arifil Haq ya hanahum bihubbil Mustafa ya hanahum Rabbi balik ni amali bijahi untuk memuji para habaib, para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat ulun dahulu tahun 2018 ulun sering dipanggil almarhum Bupati Banjar Kiai Haji Khalilur Rahman. Kalau ada tamu dari Tarif ulun disuruh nyair. Jadi ulun sebagai guru, sebagai dai, sebagai penyair bisa juga tak menyairakan itu alhamdulillah. Jadi paket lengkap diberi Allah. Jadi musuh ulun bukan hanya guru, penyair gitu ya. Karena penyair itu musuhnya penyair juga. Mana ulun bu? Ulun raja buaya bilang. Ini musuh ulun buaya juga. Banyak musuh ulun nih buaya. Tapi kita satu perlu dicatat malam ini. Ini prinsip ulun. Ada dalam kitab Riyadhus halaman 46. Apa? Walau seapapun orang ingin menjatuhkan kita, asalkan kita jangan salah sama orang, Allah tetap akan mengangkat kita, yakin tidak? Allahumma la mani alima aqaita adalah wirid sembahyang. Bocil, diam bocil. Tuh enak tidur, baik itu nah guring itu dah. Kai, lanjut kah? Lanjut ya kai, sampai lagi ya kai. Kai, slap hell. Kalau ini gaul kayaknya. Satu kampung banyak orang ingin menjatuhkan pian, tapi sampean tidak salah sama orang. Yakin Allah tetap akan memuliakan sampean. Ada ayat Qur'annya, ada kitabnya. Yakin bu, ulun sudah buktikan, sudah ratusan kali ulun buktikan. Ingat apa yang ulun katakan 1 jam tadi dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 164, 165. Apa tadi? Fadilah silaturahmi. Masih ingat? Ulun membuktikan. Kemana saja alhamdulillah, walaupun radiator oyen ulun pecah, walaupun bisa masuk ke jurang setengah mobil sudah, selamat terus alhamdulillah.
niat kita betul-betul dakwah mengajarkan kitab silaturahmi. Kata Rasulullah, ditafsirkan Imam Nawawi, ulama besar fikih kita, mazhab Syafi'i, kalau kita silaturahmi kemanapun, ini nggak silaturahmi? Ini silaturahmi nih. Kita berkumpulan mulai silaturahmi kalau ini. Insya Allah Allah akan panjangkan umur kita. Amin. Ulun membuktikan sudah sampai ke Kalbar 35 jam perjalanan ke Kalbar. Alhamdulillah tidak ada kecelakaan. Ada kecelakaan, ulun selamat. Kita niatnya silaturahmi. Makanya ulun beri wejangan, beri nasihat kepada anak buah ulun, kata ulun, kenapa bangun gang susui umanya. Anak buah ulun beri wejangan, kata ulun, pasang niat silaturahmi karena Allah dulu. Itu pun intinya. Ulun sudah ribuan kali mengalami keajaiban hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyusatalahu rizquhu wa yus'alahu bi asarihi falyasir rahimahu. Kata Rasulullah yang ditafsirkan Imam Nawawi dalam hadis Riyadhus Shalihin cetakan kuning DKI halaman 164 165. Silahkan buka kalau paham. Disebutkan di situ siapa yang suka ingin dilancarkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, sering-seringlah kalian silaturahmi ke sanak saudara. Majelis taklim itu silaturahmi, Bu. Lihat ibu-ibu yang suka ke majelis taklim umurnya panjang. Betul kan? Itu silaturahmi, Bu. Mana menuntut ilmu, mana umur panjang. Tahu guru hadis Sabtu sore di Sarawak datangi. Apalagi kendaraan Anda datangi. Habis ke pasar singgah sebentar. 4:30 pulang bentar aja. Di Sarawak, Masjid Al-Wusta Sarawak, ulun ada di sana datangi. Kalau ada ulun alhamdulillah, karena ulun ada guru pengganti, dapat tiket punya majelis. Minggu di mana majelis datangi, itu silaturahmi, membuktikan ada keluarga ulun. Keluarga Bu di Martapura, umurnya 70, masya Allah. Kerjaannya suka ke kerabat di Pahing, ada di Banjar didatangi. Masya Allah, sudahnya pengajian tuh Halimah didatangi. Umurnya panjang, sehat, masya Allah sidin. Meninggalnya cuma sakit aja guru, masya Allah. Nabi membuktikan, Nabi kan berdusta. Kata guru sekumpul bahari bersifat 20, mustahil Nabi itu kadzib. Nabi itu mustahil berdusta. Nabi itu benar. Yang berdusta itu kita, apalagi ulun. Raja buaya nih, ketujuh berdusta. Nabi itu benar. Dia raja buaya baik, buaya darat, lain buaya asli. Ulun bisa ceramah di ujung Kaltim. Kita ke Sangatta 5 jam, ke Karangan tambah 3 jam, ke Sakulirang 3 jam, 8 jam. Ke Karangan, ada namanya desa Karangan kok, tambah 4 jam, 8 tambah 4, 12 jam. Mulai Samarinda ke Karangan, melalui sungai penuh buaya. 2 jam di kapal speednya buayanya beri salam hormat sama ulun buaya karena yang datang raja buaya. Jadi para ulama-ulama melihat ulun tertawa, wajar jajar yang datang raja buaya. Jadi salam hormat karena ulun upload di YouTube anak buah ada yang buayanya 3 meter panjangnya dekat sama perahu ulun, tapi ini santai aja yang datang kan raja buaya. Coba kalau Habib bisa lain kisah kalau sanggup Habib. Nah, itu perjuangan dakwah biasa aja ulun sambil gue jadi kapalnya. Ulun terbalik gak apa-apa. Tapi ulun yakin hadis Nabi tadi. Kita harus yakin, biar satu tapi yakin. Itu on bahari itu atau di guru-guru. Orang-orang tua kita bahari, guru kita bahari, alim kan tapi alim benar juga. Tapi ilmu tuh yakin. Kayak sang guru bahari terakhir. Orang nak pakai bismillah kok yakin, kata guru. Kalau ikan yakin, tombak ini tidak akan menembus kepala ikan. Kisah ilmu keyakinannya. Jadi 3 murid nih, ini guru kumpul bahari rasanya bisa menceritakan. Jadi 1 murid di sini menyelam. Katanya kalau kamu menyelam, kamu harus timbul di sini. Kamu ke tombak. Kalau kamu yakin mata tombak ini tidak memberi bekas, la haula wala quwata illa billah, kamu lulus ilmu kebatinan.
Ini menyelam timbul di sini anak membak kan sampai hatinya takutan kemarin berdua lagi menyelam di sini sudah anak membak di sini sudah kepalanya nah kada kawan juga kayak yang terakhir dasar bujur-bujur yakin menyelam di tombak dulu bus hancur tombaknya la haula itu orang belajar ilmu batin kisah guru bahari kan ada orang kasarnya ada di dalam kitab juga orang ini maling ini dikejar orang melihat lagi guru ada tuan guru galau di tepi laut nggak tahu juga kayak galaunya kenapakah dimamai istri kah nggak tahu juga diomelin istri kah nggak tahu juga galaunya galau gue guru ini galau lalu maling itu bertanya kepada Pak Kiai apa amalan supaya kau nyebrang laut kata maling ya guru nih gurunya asal-asalan jawab gampang kata tuan gurunya baca bismillah makasih Pak Kiai thank you very much kata maling bismillah kata maling mampu maling berjalan di atas lautan warga menanya pada Pak Kiai mana Pak Kiai maling yang kami itu maling sabda dari Pak Kiai itu maling ayam Pak Kiai itu sudah nyebrang di lautan apa amalannya Kiai oh saya yang masih amalan kata Pak Kiai amalannya dibaca bismillah lalu tolong Pak Kiai kejar malingnya Pak Kiai kami gak sampai ilmunya itu berjalan di atas air lalu Pak Kiai dengan bangganya dengan keagungannya saya ini bersorban Kiai masa saya tidak bisa berjalan di atas air lalu Pak Kiai itu dengan bangganya dengan yakinnya bismillah menyeburkan kakinya ke dalam air alhamdulillah cuman surbannya saja yang ada di atas air masalah keyakinan artinya masalah keyakinan bukan terletak pada alim katanya masalah hati ini makanya bahaya ilmu kalau yang punya itu orang jahat bahaya itu kalau mati kameranya sudah 1 jam setengah